Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas pengajaran guru. Di sini kami akan menyampaikan analisis kami tentang LMS yang telah kami buat. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama saya sendiri Ilofirlia Mubarok, berikutnya ada Muhammad Tegar Widoyono, kemudian ada Raras Tias Nurita Zahra, kemudian ada Rani Nur Esti, Baru Danisworo, dan Tripiana Magai. Kemudian bisa dilanjut teman-teman untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Ilo atas kepadanya. Jadi saya akan menjelaskan pengantar mengenai kelas kami. Nah, secara garis besar, kursus ini memiliki fondasi akademik yang sangat solid. Kita telah berhasil menyusun kelas yang tidak hanya struktur rapi, tetapi juga muat materi yang sangat relevan dan mendesak bagi kebutuhan guru di era AI saat ini ya. Namun saat ini terdapat beberapa kesenjangan yang cukup terasa antara kualitas materi yang dirasa premium dengan cara penyajiannya visual yang masih kaku dan tata letak yang teks yang terlalu padat berpotensi membuat peserta jenuh sebelum mereka sempat mendalami isi materinya. Kita akan melihat apa saja kekuatan yang wajib dipertahankan serta aspek visual yang teknis apa visual dan teknis apa saja yang perlu dipoles agar kursus ini tidak hanya bermuat tetapi juga menyenangkan. Nah, seperti itu bukan dari kami. Selanjutnya saya serahkan untuk analisis kepada rekan saya, Mas Baru dan Igoro. Silakan Mas Baru. Terima kasih Mas Tegar. Berikut ini adalah analisis yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama adalah kekuatan dari kursus. Berdasarkan deskripsi yang diberikan, kursus ini menunjukkan kualitas yang baik dalam beberapa aspek utama. Salah satunya adalah struktur dan navigasi pembelajaran, kemudian relevansi dan kebaharuan materi. Jadi di dalam LMS ini nantinya akan memiliki struktur materi yang sangat rapi dan sistematis. Kemudian materi yang diberikan tergolong mutakhir dan kontekstual dengan kebutuhan guru saat ini. Yang ketiga adalah penggunaan media belajar yang beragam, yakni ada teks, video, dan slide presentasi, dan tugas praktik. Ini untuk menunjukkan penerapan prinsip multimodal learning. Kemudian sistem penilaiannya yang mendalam, ini berfungsi sebagai pendekatan yang mendorong peserta untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah aspek yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah tampilan antarmuka. Dalam tampilan visual kursus masih terkesan kaku dan generik karena menggunakan template bawaan sistem. Kedua, kepadatan teks materi, beberapa bagian menyajikan informasi dalam paragraf panjang yang padat. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan akses materi presentasi. Penyajian slide dalam bingkai kecil di dalam halaman mengurangi kenyamanan belajar. Yang ketiga adalah kesimpulan analitis. Secara keseluruhan, kursus ini memiliki fondasi pedagogis yang kuat, baik dari struktur materi, relevansi konten, variasi media, maupun sistem penilaian. Namun, optimalisasi aspek dan akses media akan secara signifikan meningkatkan kualitas pengalaman belajar peserta. Perbaikan ini penting agar kursus ini tidak hanya unggul secara substansi, namun juga efektif dalam menarik perhatian secara teknis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari LMS ini. Untuk kelebihannya, di LMS ini ada struktur yang sudah rapi atau materi dibagi per topik dengan sangat jelas. Mulai dari mulai dari mulai dari pengenalan hingga strategi integrasi. Bagian navigasi di samping kiri membuat peserta tidak akan tersesat dan bisa loncat ke bagian manapun dengan mudah. Kemudian materi yang up to date atau yang sesuai dengan tema, yaitu kontennya membahas hal-hal yang benar-benar dibutuhkan guru saat ini, seperti cara AI meningkatkan produktivitas, tantangan etika, dan cara praktis mengintegrasikannya di kelas. Kemudian media belajar yang beragam. Sedia tidak hanya menyajikan teks, tapi ada video. Kemudian ada slide presentasi untuk materi dan file tugas yang bisa langsung dipraktikkan.
Ini membuat belajar menjadi tidak membosankan. Kemudian penilaian yang serius. Penilaian akhir tidak cuma kuis, tapi juga ada tugas reflektif yang meminta pendapat dan saran juga dari guru yang mengikuti pelatihan LMS ini. Kemudian serta akan benar-benar memahami dan berpikir kritis tentang materi. Untuk kekurangannya ada tampilan LMS ini yang agak terlalu kaku ya. Kemudian teksnya terlalu padat. Nah, di beberapa halaman seperti bagian tujuan belajar atau asesmen akhir, informasi disajikan dalam paragraf yang sangat agak panjang. Nah, kemudian ada pengalaman menonton slide di materi presentasi yang disajikan langsung di halaman dalam bingkai kecil. Kemudian peserta harus mengklik tombol panah kecil di dalam bingkai tersebut agar pindah slide. Akan lebih baik jika tombol langsung jelas. Sudah, terima kasih. Oke, yang keempat, ada rekomendasi. Nah, di rekomendasi ini terdapat 5 rekomendasi yang sudah ditentukan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu harusnya di LMS ini tuh menampilkan tujuan pembelajaran di awal kursus dan di setiap modul. Nah, kenapa ini paling penting? Jadi tujuan pembelajaran itu jantungnya desain instruksional kan. Nah, tanpa adanya tujuan pembelajaran, kursus akan dianggap tidak terarah secara akademik. Nah, kita harus melakukan apa? Di setiap modulnya itu harus ada 1-2 tujuan pembelajaran yang spesifik, kemudian 3-4 tujuan pembelajaran setelah teks sambutannya. Nah, di poin yang kedua yaitu harus ada minimal 1 aktivitas dan 1 kuis per modul gitu. Jadi aktivitas sama kuis ini tuh prinsipnya active learning gitu. Jadi setelah materi kan, setelah materi itu hendaknya ada kuis untuk membuktikan apakah peserta dari kursus ini itu bisa memahami materi yang kita sampaikan atau tidak. Kemudian poin selanjutnya harus ada rubrik untuk tugas dan proyek akhir. Jadi manfaat dari rubrik ini sendiri itu jadi penilaian objektif, kemudian peserta itu jadi paham dengan ekspektasi dari kursus ini gitu. Kemudian nilai profesional LMS yang bisa naik drastis. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi cukup gunakan 1 rubrik utama aja di proyek akhirnya. Kemudian tugas kecil itu bisa tanpa rubrik dulu juga nggak apa-apa. Poin selanjutnya, aktifkan completion tracking. Gitu. Kenapa harus mengaktifkan completion tracking ini? Agar peserta tahu progres belajarnya itu sampai mana. Kemudian bisa meningkatkan motivasi belajarnya gitu. Kalau misal lihat completion trackingnya itu masih kosong, itu kan nanti peserta tuh jadi kayak, oh ini belum aku buka nih. Aku buka dulu, aku belajari dulu gitu. Kemudian poin selanjutnya, perbaiki visual. Jadi sebenarnya ini bukan keharusan sebuah akademik ya, tapi hendaknya itu ada sebuah banner sama icon gitu, biar nambah aja kayak nambah kesan wow-nya gitu dari kursus ini. Kemudian menambahkan refleksi akhir. Di sini itu kayak membuka pertanyaan khusus gitu. Kayak di slide di halaman paling bawah, LMS paling bawah. Nah, di situ ada kritik dan saran kan. Di situ selain ada Google Form-nya, harusnya di situ ada kayak
fitur mengaktifkan komentar secara umum gitu, secara terbuka. Seperti itu. Sudah. Baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan yang telah kami paparkan. Semoga penjelasan tersebut dapat meningkatkan LMS kami menjadi LMS yang jauh lebih baik lagi dan dapat dimengerti oleh siswa-siswi yang belajar di kelas kami. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.